Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semua? Kelas 5 SD Islam Darussalam Palangkaraya. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video pembelajaran yang terdahulu di mana saat itu Ustadz sudah menjelaskan tentang peta dan letak geografis Indonesia. Kita sudah sampai mengetahui bahwasanya Indonesia itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia, di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta letak astronomisnya yaitu 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kemarin kan sampai situ kan, serta yang katanya iklimnya Indonesia itu adalah termasuk dalam iklim tropis dan berada di belahan bumi bagian timur. Tapi sebelum mulai masuk ke materi, seperti biasa, kebiasaan kita, dan semoga selalu menjadi kebiasaan kita sampai akhir hayat, sebelum mulai belajar dan sebelum memulai pekerjaan apapun, mari bersama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, melanjutkan materi yang kemarin, Indonesia memiliki batas-batas wilayah. Tentu saja sebuah negara memiliki batas wilayah negaranya masing-masing, termasuk Indonesia. Nah, kalau kalian melihat peta wilayah kedaulatan Indonesia yang pada salah satunya Ustadz bagikan di video pembelajaran itu, saya tunjukkan saat itu, dari peta itu dapat kalian lihat bahwa Indonesia memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Perhatikan. Di utara, Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Palau. Sedangkan batas samudra atau lautnya di sebelah utara Indonesia tersebut ada Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Nah, itu tadi batas sebelah utara Indonesia, baik negara ataupun samudra yang ada di situ. Kemudian di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini. Kemudian di sebelah timur itu juga Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik. Itu tadi di sebelah timur Indonesia. Selanjutnya, batas sebelah barat Indonesia, tidak ada negara di sebelah barat Indonesia. Kemudian di sebelah barat tersebut ada sebuah samudra yang bernama Samudra Hindia. Itu tadi batas sebelah barat Indonesia. Dan terakhir, di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan negara Timur Leste. Apa tadi? Timor Leste dan Australia. Dan sebelah selatan itu juga Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, itu tadi batas-batas wilayah Indonesia. Kita lanjutkan. Nah, masih melihat peta. Kalau tadi kita sudah membahas tentang batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, di timur, selatan, dan barat Indonesia. Nah, tentunya kalian paham apabila sebelah utara itu kalian lihat di peta itu adalah di sebelah atas. Kalau sebelah timur berarti sebelah kanan. Sebelah selatan berarti di sebelah bawah pada peta ya. Dan sebelah barat adalah sebelah kiri. Itu tadi batas-batas wilayah Indonesia. Kita lanjutkan. Masih melihat peta.
Apa kalian sudah membuka peta? Kalau belum, Ustadz sarankan kalian segera membuka peta, baik itu dari laptop kalian atau atlas, buku atlas kalau punya, ataupun smartphone atau HP kalian. Silakan jeda sebentar podcast ini dan silakan cek. Apakah sudah kalian cek atau periksa peta yang kalian cari? Nah, kalau sudah, kalian perhatikan baik-baik. Di situ ada perbedaan warna dalam peta tersebut. Ada warna biru, hijau, kuning hingga coklat, bahkan ada putih. Nah, apakah kalian tahu apa sebenarnya makna dari warna pada peta tersebut? Selain memang supaya gambarnya bagus kan? Ayo, ada yang bisa tebak? Nah, ternyata warna-warna itu bukan cuma sekedar biar petanya terlihat bagus, ternyata itu juga ada maknanya loh. Nah, perbedaan warnanya itu kita mulai dari warna biru. Warna biru pada peta menunjukkan wilayah perairan, baik itu sungai, danau, ataupun lautan. Nah, warna biru ini semakin warnanya warna biru muda, semakin cerah warna birunya, itu menunjukkan perairan yang dangkal atau surut. Tapi kalau warna birunya semakin biru tua, semakin gelap, itu menunjukkan semakin gelap itu artinya wilayah perairan tersebut semakin dalam. Misalkan kalau kalian lihat di samudra itu, di dalam peta tersebut ada terlihat warna biru tua, berarti wilayah itu sangat dalam. Itu tadi warna biru yang menunjukkan apa tadi? Perairan. Selanjutnya, pada peta kalian lihat di situ selain warna biru juga ada warna hijau. Benar kan? Nah, warna hijau itu menunjukkan daratan. Tapi daratan ini adalah tergolong dataran rendah. Apa tadi? Dataran rendah. Itu untuk warna hijau. Apabila menunjukkan warna hijau tua, itu kisarannya antara 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Berarti warna hijau tua itu adalah dataran rendah yang paling rendah. Tapi apabila kalian lihat warna hijau muda, itu artinya dia lebih tinggi, dataran rendah tapi yang lebih tinggi. Itu tadi warna hijau artinya adalah dataran rendah. Selanjutnya, selain warna biru dan juga hijau, tadi apa? Biru adalah wilayah perairan, hijau adalah wilayah daratan, dataran rendah. Selanjutnya adalah kategori warna kuning, orange, hingga warna coklat. Nah, perubahan warna kuning, orange, dan warna coklat ini menunjukkan wilayah dataran tinggi. Kalau tadi hijau dataran rendah, kalau antara kuning, oranye, dan hingga coklat itu adalah wilayah dataran tinggi. Kalau semakin dia warnanya ke arah kuning atau semakin cerah warna kuningnya, itu menunjukkan dataran tinggi, tapi yang rendah. Kemudian semakin dia warna coklat, dataran tinggi itu adalah wilayah yang semakin ia paling tinggi. Jadi dataran kuning itu urutannya dari yang paling bawah adalah warna kuning, oranye, hingga yang paling tinggi adalah coklat gelap. Itu menunjukkan dataran tinggi. Sekali lagi, wilayah warna kuning, oranye, dan coklat menunjukkan wilayah dataran tinggi. Selain warna yang Ustadz jelaskan tadi,
kategori perairan, dataran rendah dan dataran tinggi, ada satu lagi warna pada peta yang kalian perhatikan ada di situ, yaitu warna putih. Nah, warna putih ini menunjukkan area atau wilayah yang diselimuti es atau salju. Jadi otomatis kalau ada salju dan es, wilayah itu sangat dingin. Nah, itu tadi warna putih menunjukkan wilayah yang ditutupi salju dan es. Baik, itu tadi kita sudah selesai membahas tentang batas-batas wilayah Indonesia dan perbedaan bentang alam yang ditunjukkan oleh warna pada peta. Selanjutnya kita akan membahas kondisi geografis pulau-pulau terbesar di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Wah, kita patut berbangga nih, karena ternyata Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia, yang terdiri atas, coba tebak, ada 17.499 pulau, baik itu pulau besar dan pulau kecil, yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Wah, banyak sekali, 17.499. Nah, berdasarkan luasnya, pulau-pulau terbesar di Indonesia itu ada 5, meliputi yang pertama Pulau Sumatera, yang kedua Pulau Jawa, yang ketiga Kalimantan, yaitu pulau yang kita tinggali ini adalah Pulau Kalimantan. Yang keempat adalah Pulau Sulawesi, dan yang kelima adalah Pulau Papua. Itu tadi 5 pulau terbesar di Indonesia: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Lalu Ustadz, bagaimana kondisi geografis atau keadaan geografis pulau-pulau terbesar di Indonesia itu yang ada 5 tadi? Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, perhatikan baik-baik. Ustadz akan menjelaskan satu persatu kondisi geografis pulau-pulau terbesar di Indonesia ini. Yang pertama adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera luasnya adalah 443.066 per kilometer persegi. Luasnya tadi 443.066 kilometer persegi. Lalu Pulau Sumatera ini dikelilingi laut. Di sebelah barat ada Samudra Hindia. Di sebelah selatan Pulau Sumatera ada Selat Sunda dan Selat Malaka yang membatasi dengan Semenanjung Malaya, dan Selat Karimata yang membatasi dengan Pulau Kalimantan. Lalu, kenampakan alam di Pulau Sumatera ini cukup beragam. Terdiri atas dataran rendah di pesisir timur, ada pegunungan di pesisir barat. Contohnya namanya adalah Pegunungan Bukit Barisan. Lalu di Pulau Sumatera ini juga ditemukan banyak gunung. Wah, Pulau Sumatera ini ternyata banyak gunungnya. Misalnya Gunung Sinabung di Sumatera Utara, dan Gunung Merapi di Sumatera Barat. Itu tadi kondisi geografis Pulau Sumatera. Selanjutnya, yang kedua, Ustadz akan menjelaskan kondisi geografis Pulau Jawa. Setelah tadi Pulau Sumatera, yang kedua adalah Pulau Jawa sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia. Pulau Jawa luasnya adalah 126,5 ribu kilometer persegi.
lumayan luas juga. Pulau ini dikelilingi lautan. Di sebelah timur ada Selat Bali, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda, dan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Kenampakan alam di Pulau Jawa ini juga cukup beragam. Ada dataran rendah di pesisir utara, ada pegunungan, gunung, perbukitan, dan dataran tinggi. Contohnya, Pegunungan Kendeng di bagian utara Pulau Jawa. Itu tadi kondisi geografis Pulau Jawa. Pulau terbesar di Indonesia yang ketiga adalah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini adalah pulau yang kita tinggali, dan kita berada di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya. Nah, Pulau Kalimantan kita ini luasnya adalah 748.168 km persegi. Di sini terdapat 3 wilayah kekuasaan 3 negara di pulau ini. Wah, Pulau Kalimantan kita ini ternyata dihuni oleh 3 negara, yaitu negara kita Indonesia, dan ada juga negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Keren ya. Pulau Kalimantan adalah pulau yang di dalamnya terdapat 3 negara, yaitu tadi Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pulau Kalimantan ini dikelilingi lautan juga. Di sebelah timur ada Laut Sulawesi dan Selat Makassar. Di sebelah selatan ada Laut Jawa. Di sebelah barat ada Selat Karimata. Dan di sebelah utara ada Laut Cina Selatan. Untuk kenampakan alamnya sendiri di Pulau Kalimantan ini juga cukup beragam. Banyak ditemukan sungai-sungai besar, tapi di Pulau Kalimantan ini enggak ada gunung berapi. Tidak ada ditemukan gunung berapi. Banyak sungai tapi tidak ada gunung berapinya. Contohnya tadi nama sungainya adalah Sungai Mahakam dan Sungai Barito. Nah, gunung. Memang ada gunung, tapi bukan gunung berapi. Jadi tidak ada gunung yang bisa meletus, insya Allah. Terdapat gunung di Kalimantan Barat. Nama gunungnya adalah Gunung Lawit. Dan di Kalimantan Timur ada Gunung Lemut. Gimana bacanya? Gunung Lembut atau Gunung Lemut? Lalu ada dataran rendah yang luas di pesisir selatan. Punya dataran rendah yang luas ternyata di sebelah selatan. Nah, itu tadi kondisi geografis Pulau Kalimantan. Pulau terbesar di Indonesia berikutnya adalah Pulau Sulawesi. Berarti kita sudah punya 4. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, ketiga Pulau Kalimantan, dan nomor 4 ini adalah Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi luasnya adalah 188.522 km persegi. Kecepatannya 188.522 km persegi. Tadi luasnya Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi ini dikelilingi lautan. Di sebelah timur ada Laut Maluku, di sebelah selatan ada Laut Flores, di sebelah barat ada Selat Makassar, di sebelah utara ada Laut Sulawesi. Kenampakan alam Pulau Sulawesi ini berupa semenanjung-semenanjung yang diapit teluk-teluk. Apa tuh Ustaz? Semenanjung sama teluk. Coba kalian cari tahu di Google. Apakah itu semenanjung
Apa itu teluk? Nah, teluk yang ada di Pulau Sulawesi ini contohnya adalah Teluk Tomini, Tolo, dan Bone. Pada bagian tengah semenanjung berupa gunung-gunung seperti Gunung Latimojong. Nama gunungnya tadi Latimojong di Sulawesi Selatan dan Gunung Kelabat di Sulawesi Utara. Itu tadi kondisi geografis Pulau Sulawesi. Baik, akhirnya kita sampai di pulau terbesar Indonesia yang terakhir atau yang kelima, yaitu Pulau Papua. Pulau Papua luasnya adalah 785.753 km persegi. Wah, luas sekali. Pulau Papua ini terbagi atas dua bagian. Di bagian timur merupakan wilayah negara Papua Nugini dan di bagian barat merupakan wilayah negara Indonesia. Nah, rupanya sama kayak pulau kita Kalimantan tadi. Satu pulau ini dimiliki oleh dua negara, yaitu negara Indonesia dan Papua Nugini. Jadi Papua Nugini itu bukan masuk wilayah Indonesia ya. Itu adalah nama negara tersendiri, negara Papua Nugini itu. Tapi berada di satu pulau yang sama dengan Indonesia. Nah, Pulau Papua ini dikelilingi lautan. Di sebelah timur ada Laut Bismarck. Wah, di mana tuh tulisannya, Ustaz? Silakan kalian lihat buku paket ya. Di sebelah timur tadi Laut Bismarck dan Laut Solomon. Di sebelah selatan ada Laut Arafuru. Di sebelah barat Papua ada Laut Seram. Oh, Laut Seram. Seramnya kayak gimana ya? Di sebelah utara ada Samudra Pasifik. Lalu di wilayah Papua ini merupakan wilayah Indonesia yang banyak dijumpai pegunungan. Jadi Papua ini banyak juga pegunungannya, banyak sekali. Contohnya pegunungan yang terkenal adalah Pegunungan Jayawijaya dengan puncak tertingginya adalah Puncak Jaya. Perlu kalian ingat tadi, pada Puncak Jaya ini selalu diselimuti es. Wah, siapa yang sangka ya? Di negara Indonesia ternyata punya gunung yang puncaknya ada esnya. Ustadz juga belum pernah ke sana. Pengen deh main lempar-lemparan salju mungkin. Tadi puncak tinggi lainnya di pegunungan Papua ada juga yang namanya Puncak Trikora dan Mandala. Papua ini juga mempunyai wilayah dataran rendah, terdapat di pesisir selatan. Itu tadi kondisi geografis Pulau Papua. Jadi sudah lengkap, kita sudah menjelaskan 5 pulau terbesar di Indonesia. Yang pertama tadi Pulau Sumatera, yang kedua Pulau Jawa, yang ketiga Pulau Kalimantan, keempat Pulau Sulawesi, dan yang kelima Pulau Papua. Baik, tadi selesai sudah pembahasan kita tentang kondisi geografis pulau-pulau terbesar di Indonesia. Ustadz harap kalian tetap membaca-baca kembali di buku paket tematik kalian. Silahkan kalian lihat di halaman 5 dan 6 tadi pembahasannya. Silahkan dibaca-baca kembali. Terus semangat belajar walaupun kondisi pandemik seperti ini. Kita doakan semoga kondisi ini cepat berakhir dan kita dapat bertemu langsung, bertatap muka kembali di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Ustadz menutup pembelajaran kita, podcast kita hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran atau podcast selanjutnya.